Teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Menurut teori ini, hal yang paling penting adalah input, masukan yang berupa stimulus dan output, keluaran yang berupa respon. Ivan Petrovich Pavlov, Classical Conditioning. Pavlov mengembangkan studi perilaku behavior study yang dikondisikan yang kemudian dikenal dengan Classical Conditioning. Classical Conditioning adalah proses di mana suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya tidak memunculkan respon tertentu, kemudian diasosiasikan dengan stimulus kedua hingga dapat memunculkan respon. Sehingga hasilnya pun stimulus pertama akan dapat memunculkan respon. Jadi, classical conditioning sebagai pembentuk tingkah laku melalui proses persyaratan atau conditioning process, dan Pavlov beranggapan bahwa tingkah laku organisme dapat dibentuk melalui pengaturan dan manipulasi lingkungan. Ini adalah gambar proses classical conditioning yang terjadi atas 3 fase. Fase pertama adalah sebelum pengkondisian, fase kedua adalah selama pengkondisian, fase ketiga adalah setelah pengkondisian. Untuk memahami eksperimen-eksperimen Pavlov, perlu terlebih dahulu dipahami beberapa pengertian pokok yang biasa digunakan dalam teori Pavlov sebagai unsur dalam eksperimennya. Pertama ada unconditioned stimulus, yaitu perangsang yang memang secara alami, secara wajar dapat menimbulkan respon pada organisme. Lalu conditioned stimulus, yaitu perangsang yang secara alami tidak menimbulkan respon. Kemudian unconditioned respon, yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang tak bersyarat. Kemudian conditioned respon, yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang bersyarat. Berikut gambar dari tahapan-tahapan eksperimen Pavlov. Gambar pertama, di mana anjing bila diberikan sebuah makanan, maka secara otonom anjing akan mengeluarkan air liur. Gambar kedua, jika anjing dibunyikan sebuah bel, maka ia tidak merespon atau mengeluarkan air liur. Gambar ketiga, anjing diberikan sebuah makanan setelah diberikan bunyi bel terlebih dahulu, sehingga anjing akan mengeluarkan air liur akibat pemberian makanan. Gambar keempat, setelah perlakuan ini dilakukan secara berulang-ulang, maka ketika anjing mendengar suara bel tanpa diberikan makanan, secara otonom anjing akan memberikan respon berupa keluarnya air liur dari mulutnya. Dari eksperimen yang dilakukan Pavlov terhadap seekor anjing menghasilkan hukum-hukum belajar, di antaranya 1. Law of Respondent Conditioning, yakni hukum pembiasaan yang dituntut. Jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan, berarti yang salah satunya berfungsi sebagai reinforcer, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. 2. Law of Respondent Extension, yakni hukum pemusnahan yang dituntut. Jika refleks yang sudah diperkuat melalui respondent conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. Struktur kepribadian. 1. Tingkah laku responden atau respondent behavior adalah respon yang dihasilkan organisme untuk menjawab stimulus secara spesifik berdasarkan respon yang diberikan, seperti mengeluarkan air liur ketika melihat makanan. 2. Tingkah laku operan atau operant behavior adalah respon yang dimunculkan organisme tanpa adanya stimulus spesifik yang langsung memaksa terjadinya respon itu. Organisme dihadapkan kepada pilihan-pilihan respon mana yang akan dipakai untuk menanggapi suatu stimulus. Jadi, struktur kepribadian dari Pavlov ini tergantung kepada respon atau stimulus yang diberikan oleh seseorang. Semakin besar stimulus atau penguatan yang diberikan, maka respon yang diterima juga akan semakin kuat.
Dinamika dan perkembangan kepribadian. 1. Kepribadian dapat dipahami dengan mempertimbangkan tingkah laku dalam hubungan yang terus-menerus dengan lingkungannya. 2. Cara yang efektif untuk mengubah dan mengontrol tingkah laku adalah penguatan. Maksudnya, dengan diberikan penguatan-penguatan yang positif, maka tingkah laku seseorang akan bisa berubah dan terkontrol dengan baik. Aplikasi teori ini dalam dunia pendidikan. Contohnya, para guru yang menggunakan paradigma Pavlov akan menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap, sehingga tujuan pembelajaran yang harus dikuasai siswa disampaikan secara utuh oleh guru. Guru tidak banyak memberi ceramah, tetapi instruksi singkat yang diikuti contoh-contoh baik dilakukan sendiri maupun melalui simulasi. Aplikasi teori ini dalam pembelajaran, bahwa kegiatan belajar ditekankan sebagai aktivitas mimetik yang menuntut siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan teori belajar menurut Pavlov adalah ciri-ciri kuat yang mendasarinya, yaitu: pertama, mementingkan pengaruh lingkungan; kedua, mementingkan bagian-bagian; ketiga, mementingkan peranan reaksi; yang keempat, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon; yang kelima, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya; yang keenam, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan; dan yang terakhir, hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Inti dari teori belajar behavioristik adalah: pertama, belajar adalah perubahan tingkah laku; kedua, seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku; ketiga, pentingnya masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran yang berupa respon; yang keempat, sesuatu yang terjadi di antara stimulus dan respon tidak dianggap penting sebab tidak bisa diukur dan diamati; yang kelima, yang bisa diamati dan diukur hanya stimulus dan respon; yang keenam, penguatan adalah faktor penting dalam belajar; dan yang terakhir, bila penguatan ditambah maka respon akan semakin kuat. Demikian juga jika respon dikurangi maka respon juga menguat.